Iya Pak, saya tadi pikir Pak SJ ini seorang prof atau dokter apa gitu Pak. Kalau Karena saya melihat, ya, saya dengar YouTube Bapak itu kayaknya mengenal sekali Pak. ya, Karena kalau saya, kami itu kan memang ya, guru kami itu profesor itu. Kalau guru kami yang untuk ilmu pengobatannya dari dokter Lim itu. Terus, saya sebenarnya keluarga banyak yang dari dokter jantung Pak. iya, Jadi iya, saya selama kemarin itu konsultasinya dengan keluarga yang di iya, dokter jantung Pak. iya. Terpesona aku dengan isi memandang wajahmu yang manis. Siap, 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 Indonesia. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Ya, ini Dengan dengan Bapak SJ. SJ ya, betul Bapak. Ada yang Iya Pak. mau ditanyakan, ini sudah daftar konsultasinya. Iya. Ya, Saya sudah beli obat cair sama kapsul Pak. ya, Sudah saya konsumsi selama 5 hari. ya. Sudah mulai ada perkembangan. Ya ini perkembangannya yang saya rasakan. Pertama tadinya perut saya suka melilit Pak. Ya, Melilit terus suka kembung. ya, Kadang suka kayak ngedorong ke dada gitu ya, Pak. ya, ya. Jadi seperti sesak Sekarang gitu ya. ini, iya, sekarang ini sudah setelah saya konsumsi, Ya, sudah tidak ada lagi rasa itu, cuma Ya. tinggal sedikit-sedikit kalau habis makan, ya, itu merasa panas Pak. ya. Tapi sebentar ya Lambungnya. Bapak. Saat sudah sendawa juga hilang kan? Sedawanya agak susah Pak. Agak sulit ya. Tapi kalau pas, Iya agak sulit. ya, tapi bisa sendawa ya Bapak ya. Boleh dibilang jarang Pak selama 5 hari ini. Oh iya, tapi sebelum sakit mudah sendawa toh? Enggak juga Pak. Oh memang agak sulit sendawa Bapak? Iya sulit saya Ya, sedawanya Pak. ya. Kalau agak sulit sendawa memang itu ya mungkin butuh waktu ya Bapak ya. Nah, nanti kalau Iya, Pak. seumpama habis makan kok rasanya agak panas, agak penuh itu karena masih Iya, banyak gas yang numpuk di lambung karena tidak bisa keluar kan. Kalau kita habis makan atau habis minum biasanya ada sendawa ya. Kalau ada sendawa itu Iya, Pak. langsung enteng. Nah, kalau yang seperti Iya. itu paling kita hanya nunggu kalau pas kita bisa buang angin saja. Iya buang angin pun jarang Pak. Ya, nah, tapi nanti kalau sudah mulai minum terus biasanya dalam waktu 6 hari juga, biasanya 3 hari itu akan mudah sering sendawa dan buang angin itu. Tapi kalau belum, Iya itu Pak. iya, Saya dengar dari ini Bapak, dari Iya. penjelasan Bapak, iya, iya, 3 hari dan menjelang 5 hari itu ada sendawa dan buang angin Pak. iya, iya, Saya kan ngikutin terus itu di YouTube Pak. iya, iya, iya. Tapi kok saya nggak seperti itu gitu loh Pak. Ya, Jadi saya ya. pengen- Memang setiap orang ini juga berbeda-beda. Ada yang sama sekali memang tidak pernah sendawa, ada juga. Nah, ada yang pas Iya. minum juga sulit sendawa, ada. Tapi biasanya kalau yang Iya. sulit sendawa itu malah tambah begah atau tambah kembung itu seperti itu. Nah, tapi yang ini karena yang membuat panas tadi supaya Bapak tidak khawatir ya. Karena itu masih banyak Iya, gas saja, ditambahin kita makan, jadi lambung ini kan penampung makanan ya Bapak ya. Nah, saat Iya, Pak. kita makan, gasnya tidak terbuang, makanya lambungnya agak tambah membesar, itu makin lama rasanya seperti panas, tapi panasnya itu bukan luka atau bukan radang, tapi itu panasnya Iya. karena kulit lambungnya itu menipis agak lama. Kalau agak lama itu akan menimbulkan panas. Tapi kalau Bapak umpama sebelum sakit itu bisa sendawa juga, nah itu bisa Iya. dipancing seperti yang ada di video kami, yaitu di pertolongan pertama saat asam lambung naik. Nah itu ditekan-tekan aja dengan satu jari di perutnya ya, di ulu hati itu. Di ulu hati. Ya, Iya, pelan-pelan. Itu kalau Bapak sudah sendawa sekali saja panasnya langsung reda, tapi ditekan-tekan terus sampai sendawanya banyak, biasanya Bapak langsung nyaman itu. Itu sebelum makan apa setelah makan Pak? Itu pas setelah makan, tapi kalau yang
makan itu apa tidak bisa makan banyak, nah itu sebelum makan ditekan-tekan. Tapi kalau pas setelah makan Bapak itu baru ngerasa panas, nah itu setelah makan itu aja Bapak ditekan-tekan supaya sedawa jadi langsung panasnya hilang. Insya Allah Pak. Iya, Benar Pak. Iya. Nah Saya coba. kalau yang Belum seperti pernah itu saya coba Bapak. ini, saya Iya, coba iya. nanti. Iya. Kalau yang Iya. Bapak kan masih ringan sekali paling ya sakitnya. Oh, sudah lama Pak. Sudah lama? Saya sudah 9 dokter spesialis Pak. Ya, iya, iya. Insya Jadi Allah. Iya. saya baca YouTube Pak Iya. SJ. Iya. Ini kira-kira 2 minggu yang lalu saya Iya. pas lihat, saya dengar gitu. Karena Iya. saya sekarang ini sebenarnya sedang berobat dengan psikiater dan dokter internis Pak. Oh iya, iya. Dan sedang mengkonsumsi obat dari dokter psikiater. Jadi saya didiagnosa oleh dokter psikiater. Iya. Saya itu katanya psikomatis katanya Pak. Iya. Tapi udah 1,5 tahun saya dikasih obat penenang sama obat antidepresan. Iya. Tapi keluhan lambung saya tetap Pak. Jadi saya 2 dokter Pak dari psikiater, setiap bulan saya dikasih obat 30 biji satu hari satu. Iya. Kemudian dari dokter internis saya juga dikasih obat untuk kalau ada kambuh, ada rasa nyeri, ada apa, itu ada 4 macam untuk obatnya Pak. Jadi sekarang itu semua saya stop Pak. Iya. Nah kalau bisa di stop itu di stop Bapak, karena ini kan kenapa Bapak diarahkan ke psikiater. Sebenarnya di kita diarahkan ke psikiater itu karena kita tidak kelihatan kalau kita sakit, tapi kita ngeluh sakit. Jadi dianggap kita itu psikosomatis atau ketakutan, padahal kita itu memang sakit. Ini yang yang tidak dikenali dokter, itu penyakit-penyakit ini memang sulit dikenali. Makanya banyak sekali Pak yang terjebak ke obat-obat penenang. Sedangkan obat-obat penenang ini kan dari psikotropika itu. Nah, supaya pas kita konsumsi ya kita tenang. Makanya orang banyak yang suka menggunakan jenis-jenis obat psikotropika untuk menghilangkan pikiran-pikiran stres itu kan. Nah, akhirnya kecanduan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini karena memang kita itu tidak stres dan penyakit ini tidak dikenali. Kita mau periksa juga, makanya banyak dokter itu sampai bingung. Bingungnya kenapa? Orangnya sehat seperti ini, suara normal, suhu tubuh normal, diperiksa semuanya normal, kok enggak kok enggak ada yang masalah, tapi bilang sakit, kan dikira kita itu mengada-ngada. Jadi seperti kita orang gila, Iya, saya sampai di endoskopi Pak, sudah di endoskopi, dilihat hasilnya nggak apa-apa. Terus saya di kolonoskopi, jadi dari atas dari bawah itu diteropong lambung saya, tidak ada yang signifikan. Terus saya dilakukan lagi USG untuk melihat organ yang ada di dalam. Itu katanya nggak ada apa-apa, hanya sedikit katanya di ginjal saya ada seperti jerawat gitu Pak. Oh ya, nggak, sebabnya ini juga banyak ya kami temui itu orang yang divonis ginjalnya, dan bahkan ada yang divonis karena ada batu ginjalnya. Nah, suruh operasi dan kami gagalkan, ini banyak. Jadi ada juga yang nggak sengaja, waktu itu juga hampir operasi tinggal 3 hari lagi. Terus ketemu kami kok pegang-pegang perut gitu, saya tanya kenapa Mas pegang-pegang perut gitu. Ini Pak saya kena ginjal, besok suruh operasi 3 hari lagi gitu. Coba sana cari minyak, saya terapi sini, saya bilang gitu. Terus saya terapi, langsung bisa main badminton, nggak ngerasa kembung lagi. Nah terus kami suruh beli obat ini, ya cuman 1 botol itu nggak nyampe habis, sembuh itu. Oh, insya Allah, kalau gitu bagus. Kalau saya ginjalnya nggak terlalu signifikan Pak. Katanya nanti kalau itu nanti ada keluhan, kita ini aja, katanya kita tembak aja, kita sedot. Dokternya bilang begitu Pak. Gini, sekarang kan kami belum tanya yang Bapak rasakan sebelum minum obat kami itu apa? Banyak Pak. Ya, apa saja? Keluhan saya, rasa cemas. Saya itu sampai saya itu kayak orang ini Pak, kayak orang ini Pak, ketakutan, kayak orang power syndrome gitu Pak. Jadi sampai mau ketemu orang juga saya itu takut. Biasanya saya nyetir sendiri, itu sempat saya 3 bulan nggak berani nyopir Pak. Terus
sholat ke masjid biasanya takut. saya berangkat aja. Ya. Ini sholat Jumat aja saya nggak berani Pak. Itu Ya. sempat 3 bulan Pak, 2011 itu Pak. Iya, baik. Nah dari situ saya ke internis sampai ada 9 dokter penyakit dalam Pak. Ya, Pindah nggak ketemu. Akhirnya saya dikirim ke psikiater Pak. Ya, Nah inilah dalam kondisi saya berobat dengan psikiater, saya ketemu Pak SJ Pak. Iya, baik. Ini gini Ya, Bapak, nah, yang selain baik. tadi disebutkan tadi sering debar-debar tidak Bapak? Debar-debar enggak Pak? Ya, debar-debar seperti orang ketakutan tidak? Enggak Pak. Ya. Cuman pikiran aja Pak. Iya, pikiran aja. Sering mimpi buruk? Iya Pak. Sering Pak. Ya. Terus telinga sering denging? Sekarang ini Pak, iya. Terus tenggorokan mengganjal? Enggak Pak. Tidak. Ah, sebelum Ya. saya konsumsi obat Bapak ini, Ya. suka ada reak Pak. Pagi-pagi Ya. bangun tidur tuh suka reak Pak. Ya, tapi kalau makan sekarang, kalau makan gitu tidak nyangkut ya? enggak. Alhamdulillah enggak Pak. Iya. Terus pandangan tidak buram? Suka buram Pak. Ya. Sempoyongan seperti gempa bumi gitu? Iya Pak. Setelah saya konsumsi obat dari Bapak. Ya. Terus ada apa namanya? Mual kembungnya? Kalau sekarang sudah berkurang Pak. Ya. Boleh dibilang sudah nggak ada lagi Pak. Mual dan kembungnya sudah nggak ada Pak. Baik, sama sering keringat dingin tidak? Nah, keringat dingin Pak. Setiap saya sarapan pagi, Ya. itu selalu berkeringat Pak. Ya, badannya. Kan saya minum Badan minum dingin. cairan. Ya, badan dingin tapi Kemudian diselam. keluar keringat. Berkeringat Pak. Ya, baik. Terus badan sering dingin Iya. kalau sore hari? Enggak Pak. Tidak, ya. Baik, Bapak. Cuman itu saja yang dirasakan Bapak? Atau sering kesemutan-kesemutan? Ada sedikit, tapi saya rasa nggak terlalu ini Pak. Nggak terlalu berat, ya? signifikan. Iya, baik. Iya Pak. Iya, baik Bapak. Jadi yang terasa sekali sekarang itu adalah nggak tenang Pak. Kalau sudah habis makan, Ya, itu mulai saya gelisah gitu Pak. ya gelisah karena ngerasakan panas, terus di badan juga tidak nyaman gitu ya? Iya Pak. Iya. Ini yang Tapi bikin panik. alhamdulillah kayaknya hari ini Pak, ini kan hari kelima nih Iya, Pak. iya, Tadi pagi masih masih berkeringat, saya habis Iya. sarapan. iya, Kemudian tadi jam 1 saya habis lohor, Iya. gitu, saya tidur. iya, Alhamdulillah bangun tidur sore tadi, iya. mau asar itu agak seger gitu Pak. Agak seger ya. Sudah mulai saya mau nyapu rumah Pak. Iya. Tapi kemarin ini Pak, kok kayaknya berat sekali gitu loh Pak. Iya, baik. Ya, ini gini Bapak ya, sekarang sudah ketemu Iya, Pak. obatnya dengan kami, insya Allah hanya ini obatnya yang tepat untuk Bapak. Nanti tidak Baik, usah Pak. ganti-ganti obat, walaupun namanya orang sakit itu kalau belum saatnya sembuh kadang banyak godaannya. Jadi ini coba kamu Betul, pakai Pak. ini nanti sembuh, ini temanku bisa sembuh, padahal itu belum tentu juga betul pembicaraannya. Iya Pak. Tapi ya itu godaan-godaan saat kita mau sembuh. Nanti difokuskan dengan obat kami, insya Allah satu paket ini sudah sembuh. Karena ini masih ringan sebenarnya, baru gejala-gejala saja. Tapi gejala di Iya, Pak. organ hati yang terserang gas sama energi empedu saja yang agak melemah. Nah, energi Baik, Pak. empedu yang melemah itu gejala-gejalanya seperti apa? Itu biasanya debar-debar tapi Bapak tidak debar-debar, terus sering mimpi Iya. buruk, telinga mendenging, Iya. sama kecemasan yang agak berlebihan. Betul. Nah, ya, terus yang mual, terus badan sering dingin, keringat dingin, sempoyongan, pandangan buram tadi, itu mulai pembenahan di gas-gas yang didorong dari saraf otak itu yang membuat kita agak sempoyongan. Itu juga tidak usah khawatir setelah minum obat itu. Iya. Memang ini efek-efek sedikit dari obat kami itu ada, tapi ya itu nanti paling antara setengah jam, 2 jam gitu ya biasanya hilang. Terus kalau yang untuk Iya. sempoyongannya itu biasanya sampai 10 hari minum obat itu biasanya mulai hilang. Baik Pak. Nah itu dari Itu efek-efeknya. mungkin ada menyangkut usia nggak Pak? Usia Karena itu, saya juga sudah iya. Kalau menurut kedokteran kan faktor usia ini mempengaruhi ya. Itu menurut Iya, Pak. kedokteran. Kalau menurut dari ilmu kami itu kalau masalah penyakit itu tidak bisa melihat umur. gitu. Ya, Iya, sakit apapun itu tidak bisa melihat usia.
Kalau apalagi zaman Iya. sekarang ini orang 17 tahun aja bisa diabetes, bisa stroke. Iya, Ini Pak. usia 17 tahun. Nah, kalau dulu Betul. kebanyakan orang tua-tua. Nah, sekarang ini sudah merata. Bahkan anak kecil juga ada yang kena stroke, kami pernah nangani itu ada juga. Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau faktor usia itu asal kita bisa menjaga kesehatan kita, ya semua sehat. Iya. Kan banyak juga yang sampai usia 80 tahun sehat-sehat saja, yang muda-muda ya pada sakit banyak. Jadi tidak ada Iya, Pak. penyakit itu berhubungan dengan faktor usia. Kecuali kalau Iya. badan makin melemah dengan usia itu wajar. Tapi biasanya di atas 60 tahun mulai kekuatan kita itu semua agak lemah. Iya, Pak. Iya, tapi kalau Iya, masalah saya sudah di kesehatan atas nggak 60, bisa. Pak. Iya, iya. Baik, Saya Bapak. sudah 67, Pak. Iya, 67 tapi kelihatan di foto masih seger juga. Iya, Pak. Amin. Iya, Amin. iya, Pak. iya. Kalau faktor usia itu nggak mempengaruhi penyakit. Orang ini yang kena Iya. asam lambung kan banyak yang usia 6 tahun aja banyak sekali. Iya, Pak. Iya. Kalau saya boleh bertanya, Pak. Iya, Ini faktor saya kena ini, Pak, kena ini penyakit ini. apa istilahnya, Iya. Pak? Kalau Penyakit. istilah medisnya itu kan saya katanya kena psikomatis. Iya. Kalau menurut Pak SJ, Iya. saya ini kena apa sebenarnya, Pak? Nah, Apa psikosomatis itu kan artinya kecemasan yang berlebihan. Ya. berlebihan? Ya, betul, Pak. karena Iya. kita ada rasa cemas itu karena kita timbul ada rasa sakit. Kalau kita sakit semua timbul rasa cemas, itu udah pasti. Nah, karena Pak. penyakitnya ini tidak terdeteksi oleh dokter, jadi dianggap Bapak itu ketakutan terjadi dengan sendirinya, dianggapnya seperti itu. Iya, Pak. Nah, jadi ini bukan psikosomatis. Kalau di tempat kami psikosomatis anxiety itu sebenarnya memang tidak ada. Nah, bisa terjadi Pak. anxiety ini kan ketakutan ya. Umpama Bapak pengen kumpul sama temen kok ketakutan gitu. Nanti takutnya pas saya kumpul kambuh atau gimana. Itu namanya anxiety. Persis. Kita Persis, Pak. ya kita ketakutan dengan apa yang akan terjadi atau kejadian masa depan itu namanya anxiety. Kalau depresi itu Iya. trauma atau ketakutan dengan masa lalu yang pernah kita alami. Nah, itu saat itu Iya. kita selalu waspada karena takut kejadian seperti itu lagi. Itu namanya depresi. Nah, kalau psikosomatis itu kecemasan yang berlebihan tadi. Berlebihan. Nah, tapi Iya, Pak. kecemasan yang berlebihan ini tanpa ada sesuatu yang menyebabkan itu kan tidak ada. Tidak mungkin orang Iya. psikosomatis begitu saja. Nah, ini Iya. karena Bapak ngerasa sakit yang tidak sembuh-sembuh tadi, akhirnya timbul psikosomatis Iya. atau timbul kepanikan yang berlebihan tadi, timbul panik, takut ini kanker Iya. lah, takut ini sakit ini, takut sakit itu kan gitu. Betul, Pak. Ya, nah itu Ini akhirnya sampai saya Iya. sampai di OSG, sampai Iya. di endoskopi, di kolonoskopi, Iya. di echo, Iya, semuanya tidak ada yang signifikan, Pak. Iya, Tindakan betul. itu, Pak. Iya. Nah, itu karena Jadi- ya itu memang penyakit-penyakit ini dokter di seluruh dunia itu tidak mengetahui. Nah, ini kalau Iya, kami lihat di wilayah-wilayah luar negeri itu banyak sekali jutaan orang itu yang sakit seperti itu. Cuman kalau di sana dikenalnya hiatal hernia, psikosomatis atau depresi. Iya. Itu kalau di Betul, luar Pak. negeri ya. Itu jutaan negeri, itu di iya. sana. Ya, itu juga sama tidak ketemu obatnya. Dan ini Iya, kami bisa menemukan obatnya juga karena kami juga dulu kena sakit yang sama dengan halnya seperti Bapak, tapi jauh lebih parah. Kami dulu sampai divonis jantung itu penyumbatan 90%, tidak bisa diring juga. Nah, itu akhirnya kami sudah pasrah, kalau saya sudah yakinlah saya itu meninggal gitu. Nah, itu malah ketemu Iya. obatnya, makanya kami tahu obatnya. Iya. Iya. Iya, Pak. Saya tadi pikir Pak SJ ini seorang prof atau dokter apa gitu, Pak. Kalau Karena saya melihat, Iya. saya dengar YouTube Bapak itu kayaknya mengenal sekali, Pak. ya, kalau Karena saya kami itu kan memang Iya. guru kami itu profesor itu. Kalau guru kami yang untuk ilmu pengobatannya dari Dokter Lim itu. oh, iya. Iya, nah beliau karena almarhum semua, yang meneruskan semua tidak ada anak-anaknya. Nah, kebetulan buku ada sebagian kami pegang, kami lanjutkan. Oh, gitu. Iya. Iya, ini
Saya ini kayaknya bersyukur sekali nih Pak ketemu Iya. Bapak nih, Bapak ini Pak. Iya, yang penting Cerita Pak saya dari 2011 loh Pak, 10 Iya. tahun lebih Pak. iya. Iya. Ini banyak yang awal-awal kami buka klinik itu 2017 ya. Itu awal-awal buka klinik itu yang kami obati rata-rata sakitnya itu di atas 20 tahun semua. Oh gitu Pak ya. Iya, bahkan ada yang sampai Iya. 40 tahun, terus yang ada pasien kami dari Malaysia yaitu yang orang Dubes di RI sini. Nah, itu sampai Iya. 52 tahun sakit seperti itu. Terus karena bingungnya itu sempat tidak bisa tidur selama 2 tahun. Nah, itu akhirnya kami terapi sampai sekarang ya alhamdulillah dikasih kesembuhan total. Alhamdulillah Pak. Iya. Ya saya juga ini bersyukur nih ketemu Iya, Bapak ini. iya. Nah, insya Allah Mudah-mudahan. ya, ini Mudah-mudahan, sudah iya, ya, sudah ketemu obatnya, Bapak tinggal lanjutkan sampai benar sembuh. Tapi perkiraan kalau dari yang dirasa Bapak itu semua, itu perkiraan Iya, hanya Pak. paling antara 1 paket atau 2 paket sudah sembuh. Tapi kalau nanti umpama masih sedikit-sedikit, Bapak ambil yang dosis tinggi. Dosis tinggi itu khusus untuk jantung itu jauh lebih bagus, lebih cepat sembuhnya. Yang cair itu Pak maksudnya Bukan Pak? yang kapsulnya. Oh yang kapsul. Ya, minta saja obat yang khusus untuk jantung. Sebenarnya yang khusus untuk jantung itu sama juga bisa untuk mengobati asam lambung juga, seperti penyakit-penyakit Iya. ini. Karena itu kita kasih ke dosis tinggi. Kenapa? Karena orang yang divonis jantung juga sebenarnya permasalahannya hampir sama seperti ini juga. Nah, itu Iya, Pak. supaya cepat sembuh. Karena orang sakit jantung itu rata-rata kan takut meninggal. Makanya Iya, kita Pak. berikan dosis yang tinggi supaya cepat sembuh. Cuman beda harga itu, agak beda 100 kalau nggak salah. Oh gitu. Apa Iya. saya perlu dengan yang jantung Pak? Saya kan tidak ada rasa berdebar-debar Pak Iya. jantungnya Pak. Iya, tidak ada debar-debar juga tidak apa-apa itu Bapak. Itu karena itu memang obatnya itu yang merah itu kan memang kami khusus untuk dosis yang biasa gitu ya. Maksudnya biasa Iya, itu Pak. dalam artian yang nomor 2 sudah nomor 2. Yang nomor satunya dosisnya agak tinggi yang khusus untuk jantung itu. Itu banyak Oh, oksigennya gitu. yang untuk khusus jantung itu. Jadi cepat kita enaknya. Sesak-sesak juga langsung hilang. Oh gitu. Saya nggak ada sesak kan Pak ya? Iya, tidak ada Jadi sesak. istilahnya saya hanya di sekitar lambung Pak, lambung Iya. usus mungkin. Iya, ini Iya. karena cuma Ya, serangan mungkin. gas saja, Bapak. Jadi nanti yang cair cukup 1 saja itu dihabiskan. Terus kalau masih Iya, Pak. ada sisa sedikit-sedikit, nah itu nanti dilanjutkan kapsulnya saja. Baik Pak. Ya, karena yang cair itu hanya tugasnya untuk menghentikan produksi gasnya saja atau membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung. Karena kotoran itu yang menyebabkan gas kita bisa menumpuk di usus dan lambung itu dan akhirnya mengganggu Oh, iya, Pak. organ-organ lain ya. Iya Pak, saya kaget Pak. Saya sudah terbiasa Pak ya. Iya. BHB saya itu hari pertama saya konsumsi obat Iya. hitam sekali Pak. Ya, itu tidak apa-apa sebenarnya hitam sekali itu karena hitam itu justru kotoran-kotoran yang menempel kelamaan itu bisa keluar. Iya. Iya. Ya untung saya rajin Pak dengar Iya. YouTube dari Pak SJ. Iya, iya. Tapi kalau Tenang hati saya Pak. ya kalau Setelah untuk itu saya dengar. ya, kalau untuk BAB yang penting jangan jadi pikiran, bentuk warnanya juga Iya. keluar seperti apa, nggak usah jadi pikiran. Nah, itu Iya, aman saja karena itu hanya untuk pelengkap pemeriksaan, tidak bisa untuk diagnosa. Iya Pak. Iya, Iya Pak. iya. Jadi saya teruskan dulu nih Pak ya. Iya, Yang iya, semua silakan. obat-obatnya Iya. dari dokter sudah saya stop dulu Pak. Ya, insya Allah itu di stop saja semua karena kita juga sama kita divonisnya antara psikosomatis atau lambung ya. Ini masalahnya bukan di lambung juga bukan psikosomatis. Ya, kekhawatiran Iya. Bapak itu datang karena Bapak ngerasa sakit dan tidak kunjung ketemu masalahnya, itu tambah Betul. Bapak ketakutan di situ. Betul Pak. Iya, jadi nggak usah khawatir, Iya. ini bukan psikosomatis juga. Saat energi empedu nanti sudah normal, organ hati sudah sembuh, dari gas-gasnya juga sudah terbuang semua, udah Bapak normal kembali, nyaman lagi. Insya Allah Pak. Iya. Iya baik Pak. Iya. Banyak sekali kok. Itu Iya, sebenarnya orang-orang yang komentar sudah sembuh dari rasa takut apa semua itu, kita itu nggak ada yang kenal sebenarnya itu.
Jadi Nah, via telepon aja Pak ya. iya, jadi apa? Nanti kalau sudah ketemu kami seperti ini, nanti kalau umpama ada rasa panik-panik, langsung konsultasi dengan agen itu, karena agen-agen kami itu selain Iya. selain luar kota memang kami ajarkan, karena kalau yang di Jakarta itu rata-rata memang orang sehat. Tapi kalau agen-agen kami yang luar kota, luar Jakarta itu semua itu mantan asam lambung semua, dan parah-parah itu ada testimoninya semua itu di di YouTube kami. Saya sudah konsul dengan Bapak Agusta, Pak. Ya, oh Pak Agusta, kalau Pak Ya. Agusta itu asisten kami yang biasa nangani di klinik memang. Iya, tapi masih via WA, Pak. Ya. Jadi belum ada konsultasi seperti sekarang ini, Pak. Iya, iya. Tapi seandainya di telepon juga semua bisa angkat itu. Pak Agusta itu bisa, terus Pak Bagus itu juga sama bisa, terus Iya. Pak Yunan Ismail yang pinter-pinter konsultasinya, sama yang luar kota itu hampir semua sudah mahir semua. Oh, insya Allah. Iya, Iya, bagus, Pak. cuman cara penyampaiannya saja yang sering agak berbeda logatnya, jadi orang sudah Iya, Pak. tersugesti dengan suara kami mungkin. Iya, Iya. Pak. Jadi, Jadi penyakit ini ya seperti Bapak bilang di YouTube, Pak. ya, ini Penyakit yang bisa dibohongin nih, Pak. Apa? Penyakit yang dibohongin gitu, Pak ya, ya. ya saat ketemu sama orang-orang pengobatan langsung sensasi menghilang semuanya. Nah itu Iya, seperti betul, itu Pak. ya. Terus kita pura-pura mau berobat juga hilang. Nah itu seperti itu. Ini Iya. penyakitnya, Iya, makanya kenapa kita bilang penyakit ringan kan gitu. Ini sebenarnya memang Iya, Pak. penyakit ini ringan sekali. Tapi rasanya Iya, Pak. itu yang luar biasa dan sulit ketemu obatnya. Ini masalahnya. Iya, betul, Pak. Iya. Waduh, kalau saya makan obat, Pak, sudah macam-macam, Pak. Iya, kami sama Iya, ya, dulu dikasih mungkin selama 4 tahun setengah saja itu kalau dikumpulkan sekarung itu mungkin itu juga nggak sembuh. Kami dulu, Banyak sekali, Pak. ya dulu 4 tahun setengah kami itu lumayan tersiksa itu. Iya, umur setengah tahun, Pak ya. Saya Iya. 10 tahun ini, Pak. Iya, Iya, Pak. ya tapi nggak sampai parah seperti kami Bapak dulu. Dulu Iya, kan iya, kami Pak. ngelangkah 2 langkah itu putus itu nafas kita, seperti pokoknya udah pasti mati di situ saja itu pikirannya. Iya, Ya nyebrang jalan Saya juga nggak berani. alhamdulillah- Ya. Saya alhamdulillah tidak apa-apa, Pak, jantungnya, Pak. Ya. Artinya nggak sesak gitu, Pak. Ya, kami Saya yang juga. paling itu sekali, yang paling berat tuh cemas itu, Pak. Iya. Yang cemas itu, Pak. Ya, kami juga dulu itu ternyata juga bukan penyumbatan jantung. Jadi sama guru kami dikasih tahu kalau saya cuman di serangan organ hati, sama di jantungnya Iya. itu ikut lemah itu saja. Oh, Ya, makanya terus dikasih obatnya. Ini kan sembuhnya dengan obat ini yang sekarang kami bikin ini. iya, Iya. Pak. Ya, mudah-mudahan, Pak. Iya. Mudah-mudahan, Pak, saya bisa Iya. bisa sembuh, Pak. Iya, insya Allah ini perkiraan saya paling untuk kapsulnya paling 2 botol sama cair 1 botol sudah cukup Bapak nanti. Iya, insya Iya. Allah, Pak. Yang penting Jadi nanti kalau iya, yang Iya. penting nanti Bapak nggak usah panik lagi. Ini penyakit ini ringan sekali. Terus umpama kumpul sama orang juga nggak bakal kambuh. Iya. Tapi ya memang itu kalau pas datang keringat dinginnya ya nggak nyaman. Memang tidak nyaman kumpul-kumpul itu. Kalau pas datang, Iya, Pak. ya. Jadi tapi nggak usah takut itu umpama pas datang kumpul gitu nggak nyaman ya udah pulang aja atau buat tiduran aja dulu. Karena pas Oh, sakit gitu. seperti enaknya kan tiduran saja. Ini yang paling enak. Nah, Oh terus iya, Pak, ya, saya lupa, Pak. Ya. Sampai sekarang itu, Ya. ini Pak, pundak saya suka pegel, Pak. Ya, Sama sebelah kiri ya. punggung itu nyeri. ya, Iya, Pak. yang sebelah kiri. Sebelah Ya. kiri. Itu sebelah kiri itu sebenarnya di video YouTube kami itu banyak juga yang kami terangkan saat yang ada langsung dengan pasien, ada yang langsung kami terangkan langsung, ada yang konsul Ya. seperti ini. Itu ada pembuluh darah utama di sebelah kiri lengan itu. Nah, itu mengarahnya memang ke jantung sama ke lambung, itu untuk pembuangan darah kembali ke lambung dulu baru ke jantung. Nah, nanti gasnya saat sudah masuk ke lambung, darahnya lagi kan pas ke pompa sama nyedot itu kan jantung itu kerjanya. Jadi setelah nyedot darah yang sudah disebarkan, masuk lagi ke jantung, baru dibersihkan, dipompa lagi, dikeluarkan lagi. Jadi darah selalu bersih seperti kalau di mobil ya saringan oli itu tadi.
Oh iya Ya, iya Pak. nah itu juga seperti itu. Jadi ini juga aman, tidak usah takut. Yang sakit itu kalau Ya, umpama Bapak nanti umpama sudah sembuh semuanya, tinggal nyeri di situ saja. Cukup terapi, iya. kalau di terapi tidak sembuh bisa beli obat saraf kami 10 kapsul saja nanti. Oh gitu, baik Ya, baik. itu langsung ringan. Atau Bapak tinggal di Jakarta mana? Saya di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi. Ya, kalau di Bekasinya Jadi mana? kemarin saya yang ke klinik Bekasi Pak, Oh, yang di oh sudah tahu kliniknya ya Bapak ya? sudah ke sana Oh Pak ya, saya. Jadi ya, saya waktu beli obat, saya datang Pak. ya. Saya Ah, pikir nanti, Pak Agusta ada di sana, taunya enggak. Saya ya, ketemu dengan Pak Yahya. ya Pak Gusta sekarang tugasnya di Jawa. Oh di Jawa, Ya, iya Pak. ya. Terus nanti kalau sudah tahu kliniknya, seumpama masih suka nyeri di lengan itu tidak ada hubungan ke situ, tapi memang gasnya lewat situ, jadi terasa agak suka nyeri. Tapi itu tidak bahaya juga, jadi nggak usah khawatir. Terus nyeri dada Iya, sebelah kiri juga Bapak tidak usah khawatir, itu tidak ada apa arah mengarah yang ke jantung itu. iya Pak. Ya, jadi ini penyakit ringan, terus mudah Iya, diobati. Kalau ketemu obatnya, nah itu insya Allah iya. sembuh di sini. Insya Allah Pak. Iya, Iya Pak. iya. Nanti Wah, tinggal, terima kasih sekali Pak. ya Saya sama-sama. ketemu dengan Pak SJ. Ya, terus yang penting hati-hati konsumsi pisang, pepaya, dan kacang tanah ini hati-hati saja. Ini harus Iya dijaga Pak. betul-betul. Walaupun nanti Saya sudah, sudah baca Pak. ya Sudah baca seandainya, YouTube-nya Pak. Sudah ya. berulang-ulang Pak. Iya, iya. Terus seandainya nanti pas sudah sembuh Iya. total juga, jangan langsung coba pisang. Karena langsung coba pisang Bapak kambuh, itu bisa habis obat banyak untuk sembuhnya. Oh, Ya, saya jadi doyan pisang Pak sebetulnya ya, Pak. kalau direbus atau digoreng, walaupun masih sakit gini aman Bapak. Oh gitu Pak ya. Ya, Jadi nggak yang boleh, ya nggak kalau boleh yang pisang belum, mentah begitu Pak ya. ya yang belum dimasak, jangan, Yang hati-hati. belum dimasak. Terus pisang bakar juga kan sekarang juga mulai tahun berapa itu kan musim pisang bakar ya. Iya Nah, Pak. pisang bakar Pisang itu apa itu? hati-hati karena itu hanya setengah matang, terus nanti dikasih keju, susu gitu kan. Iya Nah, Pak. itu Betul. sempat kami waktu itu di Fatmawati kambuh itu tahun 2012 kalau nggak salah itu. Sempat kambuh itu. Itu gara-gara Iya makan iya pisang bakar ya. Nah, itu iya. hati-hati ya. Yang penting yang sudah direbus matang atau digoreng sampai matang silahkan konsumsi nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi ada 5 kan Pak. Bapak kasih tahu di YouTube ada Ya, 5 kalau makanan kemiri termasuk sama kemiri. ya kemiri sama cabai hijau tadi itu hanya Itu. diwaspadai saja. Kalau nggak terlalu banyak silahkan. Terus kalau sambal hijau itu kalau tidak lewat 8 jam itu silahkan 8 konsumsi jam. aman. Oh iya. Ya, Tapi yang nggak boleh itu yang pisang ini Pak ya, ya, sama pepaya Pak ya. ya. Yang paling hati-hati pisang dan kacang tanah itu yang paling cepat sekali ini reaksinya langsung kambuh itu. Biasanya nggak nyampe 1 jam. Kacang tanah Pak ya. Ya, Kacang tanah dalam bentuk apapun tidak boleh Pak ya. ya. Bentuk sambal selai jangan dicoba-coba dulu. Iya Pak. Iya. Ya, Ya ya. kayak gado-gado apa segala macam itu Ya, jangan dulu Pak ya. hindari dulu. Kalau sudah sembuh bebas lagi kok itu kacang tanah sama pepaya. Cuman nanti kalau sudah sembuh total, yang hati-hati pisang saja. Iya iya iya. Ya, itu Ya baik walaupun Pak. sembuh sudah Terima kasih bertahun-tahun, sekali. konsumsi pisang bisa-bisa setelah 1 jam Bapak sudah nggak bisa bangun lagi itu. Biasanya merangkak mau bangun saja jalan itu. Hmm, Ya, itu saya sudah. nyandu Pak. Ya, Dari kecil memang suka pisang Pak. ya. Nah, ini pas saat kondisi kita sudah sakit seperti ini ya kita mau nggak mau hindari pisang yang belum dimasak itu saja. Iya Pak. Iya. Iya, Pak. Saya sudah mulai Ya, sudah saya karena saya sudah baca saya sudah ya, dengar YouTube dari Pak iya, iya, SJ. iya, iya. Setiap Baik. hari itu paling nggak saya tiga ngedengar YouTube dari Bapak Pak. Iya, iya. Memang kami sekarang Setiap hari. banyak keluarkan apa? Ini orang yang konsultasi-konsultasi supaya orang itu cepat paham masalahnya. Itu makanya kami Iya keluarkan Pak. 3 video juga sehari. Iya Pak. Saya lihat repot Iya, sekali Pak iya. SJ. SJ itu singkatan Pak ya? Apa Itu itu? singkatan nama kami itu Santoso Jati itu. Oh, Santoso Jati. Ya, itu nama Saya kami. pikir lainnya ya. Iya. Iya iya Iya. iya SJ. Ya.
Iya. Terus? Saya sebenarnya keluarga banyak yang dari dokter jantung, Pak. Iya, Jadi iya. saya selama kemarin itu konsultasinya dengan keluarga yang di Iya. dokter jantung, Pak. Iya. Jadi Ini saya memang, iya. nah ini saya sampai sekarang masih minum amlodipin, boleh nggak, Pak? Amlodipin Itu untuk obat. darah tingginya. Iya, untuk hipertensi, Pak. Ya, hipertensi tertinggi yang Bapak waktu cek tertinggi itu berapa? Pernah 187, Pak. Per? Sekarang sudah turun. Ya. Dulu pernah nggak Alhamdulillah, pernya yang pertama- sampai 100? Bawahnya. Ya. Bawahnya nggak pernah sampai 100, Pak. Bawahnya paling tinggi 90, Pak. Baik. Kalau bawahnya paling tinggi 90, itu Bapak jangan langsung minum obat tensi. Nah, memang ini Oke. apa pendapat-pendapat kita dengan dokter memang banyak berbeda, tapi bisa dibuktikan Iya, Pak. sendiri. Kalau di bawah pernya masih di bawah 90, itu sebenarnya Bapak belum dikategorikan tensi tinggi. Itu kalau di alternatif ya. Nah, belum Iya, Pak. dikategorikan tensi tinggi, tapi Bapak karena Iya. kepikiran sakit ini saja, ini tensi atasnya bisa naik sampai 200 juga bisa. Iya, Pak. Karena kepikiran itu. Tapi kalau pernya masih di bawah 90, nah udah nggak usah minum obat tensi. Nanti coba saja Bapak setelah ini sudah mulai tenang seperti ini, terus nanti Bapak Iya, tidak Pak. usah minum obat tensi, tinggal lihat 1 Iya. minggu di tensi. Kalau di tensinya kok tetap normal, berarti Bapak memang bukan darah tinggi. Iya. Ya, Karena pernah saya waktu konsultasi dengan dokter jantung, ya, itu waktu saya di echo, Ya. itu dia bilang ada pembekakan sedikit di jantung, Ya. pembekakan gitu. ya, ya, Terus saya tanya sama dokternya, kenapa nih dok? Saya bilang begitu. Ya. Masih ada kipar. Kenapa ini? Saya bilang begitu. Ya. Ini karena suka hipertensi, jadi jantungnya agak membengkak. Tapi nggak apa-apa, masih Ya. dalam toleransi. Tidak begitu, Ya, Pak. ya, gini, Terus saya Bapak. dikasih, ya. Sebenarnya kami juga ada videonya masalah jantung bengkak dan jantung bocor ya. Sebenarnya jantung bengkak dan jantung bocor itu tidak ada. Karena kalau kita hubungkan seperti dengan mesin motor ini kan busi satu ya. Businya Iya. satu, nah businya manusia itu ya jantung itu. Kalau busi Iya, Pak. itu bengkak, motor tidak bakal hidup. Nah, manusia juga Iya. sama, pasti tidak akan hidup. Terus Iya, Pak. saat jantung bocor atau busi motor itu bocor sedikit saja, itu motor nggak Iya. hidup. Manusia Iya, juga Pak. sama, tidak akan hidup. Makanya yang dimaksud bocor dan bengkak yang seperti apa kan gitu. Karena kalau di alternatif ini yang pelajaran kami ini ada namanya selaput jantung. Nah, selaput jantung tadi saat keisi gas itu jantung juga terganggu, bisa membuat kita agak sesak atau kembung. Ya, nah itu seperti itu. Nah, selaput yang seperti apa? Salak di dalamnya, kulit salak yang ada di dalam keduanya itu kan ada selaput itu ya. Iya, Nah, Pak. saat itu keisi gas terus dilihat dengan alat itu seperti jantung membengkak, tapi jantung itu nggak akan bengkak. Hmm. Itu seperti itu. Makanya kenapa saat divonis jantung bengkak tapi tidak ada obatnya kan gitu. Iya, Pak. Nah, kalau kita bengkak itu paling tidak kalau di dalam tubuh seperti radang atau bengkak itu kan jenis dengan radang, itu identik dengan sering badan menggigil, kalau disentuh juga sama orang lain panas tinggi. Nah, itu kalau radang. So- Ya. Iya, saya nggak ada begitu, belum nggak Ya. ada, Pak. Ya, jadi ini tidak ada jantung bengkak atau apa namanya bocor, itu tidak ada. Ini kami luruskan. Jadi Iya, kami juga karena banyak juga dokter berobat ke tempat kami juga banyak. Iya, Pak. Ya, makanya banyak juga orang-orang yang sakit asam lambung ke dokter yang pernah apa berobat ke tempat kami, biasanya langsung diarahkan ke tempat kami. Kalau asam lambung udah ke sana aja katanya gitu. Iya, betul, Iya. Pak. Jadi Karena obat hipertensi saya Ya. ini saya stop dulu atau saya Ya. lihat nanti hasil setelah konsumsi obat dari Bapak? ya, nanti stop dulu 3 hari, ya, langsung stop saja nggak apa-apa 3 hari. Setelah 3 hari Bapak tensi, kalau normal itu naiknya karena Bapak ketakutan dengan sakit ini aja. Oh, gitu. Jadi bukan Jadi- memang tensinya tinggi. Kan kalau ada tensi tinggi itu sering kami ajarkan itu di sebelah telinga kanan, tengah-tengah telinga kanan, daun telinga itu ada benjolannya Oke. agak besar.
Kalau nggak ada Ini berarti nggak nggak ada. ada. Iya, kalau tidak ada berarti tidak ada tensi. Semua orang yang tensinya tinggi pasti ada benjolannya. Itu karena memang penyumbatannya di situ. Terus apa namanya? Kalau orang yang sudah stroke biasanya benjolannya itu membesar, pokoknya di tengah itu besar panjang itu. Nah, itu rata-rata yang stroke sudah membesar seperti itu. Makanya kita kalau terapi sering dipusatkan di telinga. Telinga sebelah kanan, Pak ya? Ya, sebelah kanan. Daun telinganya, Pak ya? Ya, daun telinga pas tengah-tengah daun telinga itu disentuh-sentuh sama Bapak nyentuh sebelah kiri. Kalau ada ganjil, ada yang sebelah kiri, kanan itu membesar, berarti ada benjolan itu dan betul darah tinggi. Oh iya, ini nggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, ya kalau tidak ada itu, Bapak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Ini terima kasih sekali, Pak. Saya sudah ganggu waktu Pak SC Iya, ini. tidak apa-apa, Bapak. Memang ini tugas kami untuk membantu orang-orang supaya cepat sembuh saja. Ya, kita harus Amin. tidak boleh merasa terganggu. Amin. Iya, Pak. Iya. Ini mudah-mudahan saya bisa sembuh, Pak. Iya, amin. Insya Allah paling perkiraan nggak nyampe 2 botol sudah sembuh, Bapak. Insya Allah, Pak. Ya, yang penting kalau ada rasa yang selain kami ceritakan di video kami itu, yang ini ternyata Pak. ini penyebab asam lambung, berarti tidak ada hubungan dengan sakit yang Bapak rasakan ini. Itu bisa jadi memang ada, kan kalau orang sakit seperti ini kan banyak peredaran darah yang tidak lancar dan akhirnya menjadi penyumbatan. Nah, mana yang tersumbat di situ akan terganggu, tapi tidak ada hubungan dengan sakit ini. Makanya nanti kalau umpama ada rasa yang dikhawatirkan Bapak, konsultasikan dengan Pak Agusta atau dengan Pak Yunan. Nah, itu nanti bisa dijawab itu nanti. Jadi supaya Bapak tetap tenang, jadi mendapat kesembuhannya juga sempurna. Amin. Iya, Pak. Iya. Baik, Bapak. Iya. Ada lagi, Baik, Bapak? Pak. Rasanya cukup, Pak. Ini sudah terima kasih sekali nih, Pak. Ya. Saya sudah bisa dihubungin. Ya. Bisa dihubungin Ya. sama Pak C. Ya, sudah gilirannya ini, Bapak. Baik, Ya. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. sama-sama. Semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit ya, Bapak. Amin, Pak. Ya, Baik, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.